Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dablang tentunya di channel Dablang TV. Oke, kali ini saya akan membuat sebuah video dengan judul Presiden Indonesia adalah keturunan para raja-raja Jawa terdahulu. Oke, sebelum dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe dan jangan lupa klik loncengnya agar mendapat notifikasi video baru dari kami. Ide dari membuat video ini yaitu saya mendapat curahan hati seorang teman saya ya yang di grup WhatsApp. Kata-katanya itu dari status WhatsApp tersebut terilhami membuat sebuah video. Menurut saya wajar ya, beliau atau teman saya itu menuliskan status seperti itu karena dia adalah salah satu lawan politik pemerintah saat ini. Siapapun orangnya, kalau dia adalah lawan politik, maka dia tidak akan melihat kebaikan dari lawan politiknya. Karena setiap politisi, dia akan berbicara politis untuk kepentingan di masa yang akan datang untuk berebut kekuasaan. Sejarah Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah masa lampau. Dan presidennya pun itu merupakan keturunan dari para raja-raja terdahulu. Apakah betul seperti itu? Oke, nanti saya akan bahas satu persatu. Gonjang-ganjing politik zaman sekarang ini itu sebetulnya sama seperti zaman dahulu. Bahkan zaman dahulu itu untuk merebut satu kekuasaan sampai darah pun ditumpahkan. Saudara bertikai, anak sama bapak bertikai, bahkan saling bunuh demi satu kekuasaan. Nah, sekarang pun di Indonesia ya seperti itu. Karena menurut saya di Indonesia itu ada 3 anak raja yang mempunyai hak memimpin di Indonesia. Yang pertama adalah menurut saya ini Trah Soekarno, yang kedua Trah Soeharto, dan yang ketiga Trah SBY. Itu semua adalah keturunan raja-raja terdahulu. Oke, sekarang saya akan membahas Trah Soekarno. Apakah betul beliau keturunan raja-raja terdahulu? Saya pelajari dari beberapa sumber. Bung Karno itu adalah keturunan Prabu Brawijaya V. Oke, saya sekarang akan membahas keturunan atau silsilah dari Trah Soekarno sedang berkuasa saat ini. Presiden pertama Indonesia adalah Bung Karno. Beliau mempunyai ayah yaitu Raden Sukarmi Sosrodihardjo. Raden Sukarmi Sosrodihardjo beliau mempunyai ayah Raden Hardjoyo Tulung Agung. Raden Hardjoyo mempunyai ayah Danu Wikromo Grobogan. Raden Danu Wikromo mempunyai ayah Raden Mangundiwiryo dari Grobogan juga. Raden Mangundiwiryo mempunyai ayah yaitu Raden Masundoro atau yang kita kenal dengan Hamengkubuwono II. Raden Masundoro mempunyai ayah Raden Mas Suyono. Beliau adalah Hamengkubuwono I. Raden Mas Suyono mempunyai ayah adalah Raden Mas Suryaputra yang kita kenal dengan Amangkurat IV. Raden Mas Suryaputra mempunyai ayah Pangeran Puger atau yang kita kenal dengan Pakubuwono I. Pangeran Puger mempunyai ayah Amangkurat I atau Raden Mas Sayyidin. Raden Mas Sayyidin mempunyai ayah Sultan Agung. Sultan Agung mempunyai ayah Panembahan Hanyokrowati atau Raden Mas Jolang, Raja Mataram kedua. Raden Mas Jolang mempunyai ayah Panembahan Senopati atau yang kita kenal pendiri Kerajaan Mataram. Ini beliau adalah Raja Mataram pertama. Yang kita kenal dengan Sutawijaya, beliau mempunyai ayah Ki Ageng Pamanahan. Ki Ageng Pamanahan mempunyai ayah Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis mempunyai ayah Ki Ageng Selo Grobogan. Ki Ageng Selo mempunyai ayah Ki Ageng Getas Pandawa.
Getas Pembedawa mempunyai ayah Raden Mas Bondan Kejawan. Raden Mas Bondan Kejawan adalah putra dari Brawijaya V atau Bre Kertabumi. Bondan Kejawan beristrikan Dewi Nawangsih, putri dari Dewi Nawangwulan dan Jakataru. Nah, jadi sampai di sini kita sama-sama tahu bahwa Bung Karno itu adalah keturunan dari Majapahit, raja terakhir Bre Kertabumi. Otomatis Ibu Megawati juga, karena beliau adalah putri dari Bung Karno itu sendiri yang sekarang sedang berkuasa di tanah Indonesia, kelanjutan dari Majapahit, dipimpin Brawijaya, hancur, diambil alih oleh Raden Patah. Raden Patah juga beliau adalah putra Brawijaya. Raden Patah, kerajaan Demak hancur, gantikan Pajang, rajanya adalah Joko Tingkir. Keadaan Pajang bubar, digantikan oleh Mataram. Mataram bubar, digantikan oleh Indonesia. Mungkin itulah sejarah Indonesia yang tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu. Berbeda dengan zaman dahulu, sama-sama perang. Cuman zaman dahulu tuh raja-rajanya yang perang, tapi sekarang rakyatnya yang perang, rajanya yang ongkang-ongkang. Kenapa bisa begitu? Oke, kita lihat ya. Zaman dulu raja itu ingin menjadi berkuasa, ingin menjadi raja, biasanya dinobatkan oleh seorang raja, atau dia akan merebut kekuasaan dari tangan seorang raja. Zaman dulu biasanya tuh bisa jadi ayah sama bapak berkelahi, kakak sama adik berkelahi, bahkan sampai saling bunuh-membunuh demi satu kekuasaan. Karena yang berhak menobatkan raja adalah raja itu sendiri. Dan zaman sekarang sama, perang juga kalau ingin memperebutkan kekuasaan di Indonesia. Cuman bedanya yang perang adalah rakyatnya, karena kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Yang menentukan pemimpin adalah rakyat. Jadi wajar kalau rakyat yang berperang. Nah, itu kenapa di Indonesia siapapun yang pemimpinnya, siapapun presidennya, rakyat akan selalu berperang untuk menentukan sang pemimpin. Dan mungkin bagi orang Jawa itu tidak aneh atau tidak asing mendengar kata Wahyu ke Prabon. Nah, Wahyu ke Prabon ini mungkin bagi yang belum tahu itu adalah, jadi siapa yang akan menjadi raja di tanah Jawa atau di Nusantara, maka dia akan mendapatkan Wahyu ke Prabon. Walaupun bagaimanapun caranya ingin menjadi raja, kalau tidak mendapatkan Wahyu ke Prabon, itu tidak akan jadi. Dan dia adalah mempunyai keturunan darah dari raja-raja Nusantara. Oke, mungkin cukup sekian. Ini hanya sekedar sejarah. Jika itu benar sejarah, dan jika itu keliru mungkin hanya sekedar dongeng. Karena yang maha tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumber yang saya baca dari beberapa sumber yang mempunyai kesamaan atau yang saling berkaitan. Oke, semoga bermanfaat video ini, dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.